Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Abdul Bari Vanes dengan NIM akhir 371. Saya Dendes Mina Fajrituan dengan NIM akhir 3047. Saya Irsad Maulana dengan NIM akhir 3088. Di sini kami akan menjelaskan algoritma yang telah kami buat. Berikut algoritma yang telah kami buat menyelesaikan soal literasi pendidikan. Yang pertama, modul 1 akan dijelaskan oleh Maun. Untuk nomor 1, buatlah algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara sama secara rekursif. Nah, berikut ini merupakan palindrom yang mengecek sebuah list berisi n, bilangan merupakan palindrom atau bukan. Pada algoritma berikut, antara list indeks ke 0 dan indeks min 1, indeks ke 1 dan indeks ke min 2, dan seterusnya. Soal A. Nah, untuk yang soal A, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Jawabannya bisa. Pada algoritma kami telah menerapkan fungsi rekursif yang memiliki base case. Base case yang kami gunakan untuk membatasi nilai I, yakni ketika I kurang dari len, data variabel data floor 2. Soal B. Untuk soal B, desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Pada algoritma kami menggunakan function palindrom yang memiliki parameter data I, P, dan Y. Fungsi ini dibuat untuk menentukan P bernilai true atau false. Nilai P dipengaruhi oleh perbandingan indeks yang dicek. Jika nilai sama maka P bernilai true, dan jika berbeda maka P bernilai false. Pada fungsi ini terdapat sebuah base case untuk memberi batasan pada variabel I saat rekursif agar tidak melebihi batas. Di sini kami memberi batas. Selanjutnya kami membuat statement untuk mengecek per data indeks ketika data indeks I sama dengan data indeks min 1 min I, maka nilai P tetap true. Jika tidak sama, maka nilai P menjadi false. Lalu terdapat parameter Y yang digunakan untuk memunculkan atau tidaknya pohon rekursif. Ketika Y bernilai true, maka pohon rekursif akan muncul, dan jika Y bernilai false, maka pohon rekursif tidak akan muncul. Setelah itu, program akan melakukan rekursif dan menambah nilai I ditambah 1. C. Buatlah pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Di sini kami menggunakan fungsi print 1 untuk membuat pohon rekursif. Pada function print 1 memiliki parameter X, Y, Z, dan P. Fungsi ini dibuat untuk menampilkan pohon rekursif yang terjadi dalam program. Ketika P sama dengan true, maka dalam terminal akan muncul print X sama dengan Y bernilai Z. Soal D. Jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, di sini kami mencoba memanggil function palindrom data X dan berisi 1, 2, 3, 4, 2, dan 1. Ketika I sama dengan 0, maka min 1 min I sama dengan min 1. Maka akan dicek apakah indeks 0 sama dengan data indeks min 1. Berhubung data indeks 0 di sini bernilai 1 dan data indeks min 1 bernilai 1, maka akan masuki statement if dan nilai tetap true. Lalu akan memanggil fungsi rekursif nilai I menjadi 1. Lalu ketika nilai I sama dengan 1, maka nilai min 1 min I sama dengan min 2.
maka akan dicek apakah data indeks 1 sama dengan data indeks min 2. Berhubung data indeks 1 di sini bernilai 2 dan data indeks 2 min 2 bernilai 2, maka akan masuki statement if dan nilai P tetap true. Lalu akan memanggil fungsi rekursif nilai I menjadi 2. Lalu ketika nilai I sama dengan 2, maka nilai min 1 min I sama dengan min 3. Maka akan dicek lagi apakah data indeks min 2 sama dengan data indeks min 3. Berhubung data indeks 2 di sini bernilai 3, maka data indeks min 3 bernilai 4. Akan memasuki statement else dan nilai P berubah menjadi false. Lalu akan manggil fungsi rekursif nilai I menjadi 3. Ketika nilai I sama dengan 3, maka program akan dihentikan karena nilai I telah menyentuh base case yang ditentukan, yakni nilai I harus kurang dari len data yakni 3. Lalu program akan kembali mengembalikan nilai P. Selanjutnya modul 1 soal 2 juga akan dijelaskan oleh Mau. Modul 2. Oke, soal nomor 2. Buatlah algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 n-1 dengan list indeks untuk mendapatkan bilangan terbesar dari list indeks 1 n-1. Lakukan dengan cara sama secara rekursif. Nah, berikut ini merupakan algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Pada algoritma berikut akan mencari dengan cara membandingkan indeks-indeks dengan bilangan lainnya. Bilangan indeks lebih kecil dari bilangan indeks I plus 1, maka nilai indeks akan diganti dengan I plus 1. Soal A, periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif. Memiliki base case, recursive case, dan apakah menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case? Jawabannya bisa. Dalam algoritma kami telah menerapkan fungsi rekursif dan memiliki base case yang kami gunakan batasi nilai I. Yakni ketika I kurang dari N min 1. Untuk soal B, desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Pada algoritma kami menggunakan function sort yang memiliki parameter pada awalnya nilai indeks sama dengan 0, lalu nilai ini akan terganti ketika ada indeks yang memiliki bilangan lebih besar. Parameter I digunakan untuk membatasi rekursif yang pada program dan sebagai indeks pembanding indeks. Parameter Y akan digunakan untuk memunculkan atau tidaknya pohon rekursif. Ketika Y bernilai true, maka pohon rekursif akan muncul. Ketika Y bernilai false, pohon rekursif tidak akan muncul. Lanjut, Li. Soal C, buatlah pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, dan 1. Di sini kami menggunakan function print yang memiliki parameter X, Y, dan Z pada P. Fungsi ini dibuat untuk menampilkan pohon rekursif yang terjadi dalam program. Ketika P sama dengan true, maka dalam terminal akan muncul print X kurang dari Y. Bilangan terbesar saat ini adalah Y. Kata-kata balen terus ya. C, buat pohon rekursif. C, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar list dengan list sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Di sini kami menggunakan fungsi print yang memiliki parameter X, Y, Z, dan P. Fungsi ini dibuat untuk menampilkan pohon rekursif yang terjadi dalam program ketika nilai P sama dengan true, maka terminal akan muncul X, print X kurang dari Y. Bilangan terbesar saat ini adalah Z. Jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, dan 1. Ketika awal program nilai indeks sama dengan 0, nilai I sama dengan 0, maka nilai I plus 1 sama dengan 1. Maka akan dibandingkan apakah data indeks-indeks kurang dari data indeks 1. Berhubung nilai indeks sama dengan indeks yakni 0, maka data indeks bernilai 1. Dan data indeks 1 bernilai 2. Karena nilai data indeks-indeks kurang dari data indeks 1 plus I, maka akan masuki statement if dan nilai indeks berubah menjadi 1. Lalu akan manggil fungsi rekursif nilai I menjadi 1. Lalu ketika nilai I sama dengan 1, maka nilai I plus 1 sama dengan 2. Maka akan dibandingkan apakah data indeks-indeks kurang dari data 2. Berhubung nilai indeks sama dengan indeks yang sekarang bernilai 1, maka data indeks-indeks bernilai 2 dan data indeks 2 bernilai 3. Karena data indeks-indeks data indeks I plus 1, maka akan masuki statement if dan nilai indeks berubah menjadi I plus 1. Lalu akan memanggil fungsi rekursif nilai menjadi 2. Lalu ketika nilai I sama dengan 2, maka nilai indeks I plus 1 sama dengan 3. Maka akan dibandingkan apakah nilai indeks-indeks kurang dari data indeks 3. Berhubung nilai data indeks sama dengan indeks yang sekarang bernilai 1, maka data indeks bernilai 3 dan data indeks 3 bernilai 4. Karena nilai data indeks kurang dari data indeks I plus 1, maka akan masuki statement if dan nilai indeks berubah menjadi I plus 1, lalu manggil fungsi rekursif menjadi 3. Lalu ketika nilai I sama dengan 3, maka I plus 1 sama dengan 4. Maka akan dibandingkan lagi apakah kurang dari data indeks 4. Berhubung nilai data indeks sama dengan indeks yang sekarang menjadi 1, maka akan bernilai 4 dan data indeks 4 bernilai 5. Maka akan masuki statement if dan nilai indeks berubah menjadi I plus 1, lalu akan manggil fungsi rekursif I menjadi 4. Lalu ketika nilai I sama dengan 4, maka I plus 1 sama dengan 5. Ketika sudah mencapai nilai 5, maka program akan dihentikan karena I telah menyentuh base case yang ditentukan, yakni nilai harus kurang dari line data 6. Lalu program akan mengembalikan nilai indeks. Akan dijelaskan oleh Yesti. Pada modul 2, bilangan bulat positif dikatakan bilangan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan minus 1 yang habis membagi bilangan, maka bilangan bukan prima. Yang soal A, dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, bilangan, dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima dan false jika bilangan bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Di sini ada function prima yang terdiri dari 4 parameter, yaitu yang pertama ada data yang berguna untuk menyimpan nilai bilangan prima. Yang kedua ada I yang berfungsi untuk mengetahui batasan rekursif. Yang ketiga ada iterasi yang berfungsi untuk mengetahui beberapa kali perulangan. Yang keempat ada kondisi yang berfungsi untuk mengetahui apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan prima. Di sini yang pertama ada statement if. Jika data kurang dari 2, maka data tersebut bukan bilangan prima karena 0 dan 1 bukan bilangan prima. Maka kondisi akan diubah menjadi false dan program akan mereturn
nilai kondisi dan nilai iterasi. Selanjutnya ada statement elif. Ketika data sama dengan I, maka data tersebut hanya habis dibagi oleh data itu sendiri. Maka program akan mereturn nilai kondisi dan nilai iterasi karena nilai kondisi tidak diubah. Maka nilai kondisi adalah true, yang artinya bilangan tersebut adalah bilangan prima. Selanjutnya ada statement elif, ketika data dibagi I sama dengan 0 atau data habis dibagi I, maka data tersebut bukan prima, karena data tersebut dapat dibagi oleh bilangan selain satu dan dirinya. Maka kondisi akan diubah menjadi false dan program akan mereturn nilai kondisi dan nilai iterasi. Yang terakhir ada statement else. Ketika statement if dan elif tidak terpenuhi, maka program akan mengembalikan fungsi prima dan melakukan rekursif dengan nilai I dan iterasi plus 1. Untuk data berikut, ceklah statusnya menggunakan program yang telah dibuat dengan angka tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa soal yang diberikan ketika angkanya 10, 2, 3, 4, 2, 17 itu merupakan bilangan prima karena bilangan tersebut dapat dibagi oleh 6, maka dia bukan prima. Lalu untuk bilangan 50, 28, 93 dan 21, 93, 21 itu juga bukan bilangan prima karena dia sendiri juga bisa dibagi dengan 2. Maka data tersebut juga bukan prima karena dia bisa dibagi oleh 2. Yang seharusnya jika prima, dia tidak akan bisa dibagi selain dirinya sendiri. Begitu juga dengan data terakhir yaitu 10, 3, 3, 4, 8, 9, 8, 3 juga bukan prima karena juga bisa dibagi. Oh, mohon maaf, di sini data pertama dapat dibagi oleh 7, terus lalu data kedua dapat dibagi oleh 3, data ketiga juga dapat dibagi oleh 3. Untuk bilangan pada soal B, berapa iterasi yang diperlukan? Dapat dilihat bahwa iterasi yang diperlukan untuk data pertama yaitu Li, koneksinya lemot, Li. data kedua 2 kali iterasi. Li, pas kowe mau moco sing iku mau yang habis dibagi 7, habis dibagi 3, iku mau lemot, Li. Nah, Yul, Ul, ulang ya. Sing di soalnya pada karo sing awal gak sih mau? Ini pusing-pusing deh. Iterasi pada tapi waktunya lebih dikit. Kenapa bisa? Li, Iterasinya ulang, sama. Li, sing kowe moco bagian C mau, Li. Oke. Tak ulang apa ya, mulai B ya. Oke. B kok gantiin aku sama C. Anu katen saya. Penamu error lah disalahin gitu. Selanjutnya soal 1 poin B. Untuk eh, apa ya, untuk data berikut ceklah status menggunakan program yang telah dibuat. Data pertama memiliki nilai 10, 2, 3, 4, 2, 17. Data kedua 50, 28, 9, 3, 2, 1. Data ketiga 10, 3, 3, 4, 8, 9, 9, 8, 3. Untuk data pertama, bilangan tersebut bukan prima karena bilangan tersebut itu bisa dibagi oleh 7. Habis dibagi oleh
oleh 7. Iterasi yang diperlukan untuk mengecek bilangan tersebut 6 kali iterasi. Lalu untuk data kedua juga bukan prima. Iterasi yang diperlukan dua kali iterasi. Data tersebut dapat dibagi oleh 3. Dan data ketiga juga bukan prima. Iterasi yang diperlukan 2. Data ketiga ini juga dapat dibagi oleh 3. Maka sebab itu, karena data tersebut bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya, maka dia bukan prima. Selanjutnya, poin D. Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasi? Ada. Jadi yang awalnya kita menggunakan batasan data panjang datanya, sekarang kita membuat batasannya itu menggunakan akar dari datanya. Jadi ketika I sudah mencapai akarnya dan masih belum menemukan pembaginya, maka dia itu masuk ke kondisi true. Ketika misal pada data 71 ketika di misal data 9 kan memiliki akar 3. Ketika akarnya 3, maka program akan selesai. Lalu dicek apakah 3 itu juga bisa memenuhi untuk membagi 9. Karena bisa, maka 9 bukan prima. Jadi di sini cuma menambahkan batasan, mengeceknya hanya sampai akar dari data tersebut. Begitu, akar iterasinya menjadi lebih sedikit. Ya. Selanjutnya poin E, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek data 1, data 2, data 3, data 1, data 2, data 3 seperti yang sebelumnya. Ketika dicek dengan data 1, iterasi yang diperlukan juga masih 6 karena yang kita cari kan di sini batasannya mengenai akarnya. Sedangkan di sini bukan prima, maka dia hanya berhenti ketika menemukan pembaginya. Di sini pembaginya 7, maka dia berhenti di iterasi ke-6. Begitu juga data kedua dan data ketiga. Jadi data tersebut tidak bisa dicek secara keseluruhan karena dia bukan prima. Begitu. Selanjutnya mengenai analisa waktu perbandingan eksekusi program A dan D. Ketika menggunakan program A menggunakan data 1, waktu yang diperlukan itu 0,8 dikali pangkat 5 per sekian detik. Lalu juga ketika menggunakan program yang menggunakan base case akar dari bilangan tersebut itu memerlukan 2,0 pangkat min 0,5 per sekian detik. Perbedaan di sini ada pada angka di belakang koma yang menggunakan program pertama. Di sini ada 2,8, sedangkan yang di bawah itu hanya membutuhkan 2,0. Jadi lebih cepat menggunakan program yang D. Selanjutnya modul 2 soal 2 mengenai perkalian antara dua bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan BB sebanyak misal 5 kali 4 maka sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 jumlah 5 kali. Pada poin A akan dijelaskan oleh Yasmin. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat bilangan 1 dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dikali bilangan 2. Gunakan brute force untuk mendesain solusinya. Function kali di sini memiliki B dan ketiga adalah jumlah yang dimulai dari 0. Cut. Cantik green. Selanjutnya modul 2 bentar.
Full aman ya? Udah jadi cut manual. Lanjut gak apa-apa. Ngotot. Oke. Selanjutnya modul 2 nomor 2 juga akan dijelaskan oleh Dian Yasmin. Pada soal nomor 2 ini adalah perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B plus B dan seterusnya. Sebanyak A, misal 5 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sampai 5 kali. Penjumlahan bilangan 4 sampai 5 buah. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, bilangan 1 dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dikali bilangan 2. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Di sini terdapat function kali yang memiliki parameter A, B, dan jumlah yang dimulai dari 0. Di sini, for I in range B berguna untuk melakukan perulangan sebanyak B. Jumlah plus 1 sama dengan A ini artinya nilai jumlah akan ditambah dengan A setiap perulangannya. If I sama dengan B-1, di sini I itu dimulai dari 0. B-1 digunakan untuk menggunakan batas akhir perulangan. Ketika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan memasuki kondisi else. Statement if dan else berguna untuk menunjukkan print agar output sesuai dengan soal. Setelah perulangan selesai, maka akan di-print nilai dari jumlahnya itu. Untuk poin B, cek data berikut apakah perkaliannya sesuai menggunakan yang telah dibuat. Di sini data pertama 34521 dikali dengan 48763. Data kedua 29874 dikali dengan 233912. Data ketiga 9802339 dikali dengan 1234998. Untuk data pertama dapat dilihat di program, sebenarnya ini programnya mengeprint sebanyak 48.000 kali. Namun di sini saya cut menjadi hanya itu saja. Sebenarnya di atas masih banyak. Di sini menunjukkan bahwa menggunakan brute force maka program memerlukan perulangan sebanyak B. Begitu juga pada data kedua dan data ketiga. Jadi perulangannya di sini mencapai ribuan. Jadi tidak efektif ketika digunakan. Selanjutnya soal D. Apakah ada cara untuk mengurangi iterasi? Misal seperti di soal misal 8 kali 7, maka tidak menggunakan 7 sebanyak 8 kali, melainkan 14 sebanyak 4 kali. Di sini bisa. Di sini kami menggunakan sebuah parameter baru, bukan parameter, tapi mengubah nilai dari sebuah variabel. Di sini ada variabel Z sebagai sebelumnya masuki statement if. Ketika B merupakan bilangan bulat, maka Z itu akan dibagi nilai Z sama dengan B floor division 2 dan nilai A nanti akan dikali dengan Z dan nilai C itu untuk menyimpan variabel A atau C ini sebagai duplikat dari A. Lalu B sendiri akan dibagi dengan Z ketika nilainya genap. Lalu untuk else ini ketika nilai B di modulus 2 itu ganjil tidak sama dengan 0 maka dia akan ganjil. Di sini Z itu akan mengisi Z merupakan variabel untuk menyimpan nilai B floor division 2 sama seperti sebelumnya. Namun di sini ada perbedaan ketika itu B di sini akan berubah menjadi 3 untuk menunjukkan bahwa perulangannya itu sebanyak 3 kali. Gitu. Lalu C tetap seperti awal yaitu 4 C sama dengan seperti awal yaitu A dikali Z. Nah, kenapa di sini B sama dengan 3? Karena kan ketika dia tidak habis dibagi dengan 2, maka dia itu menyisakan satu kali penjumlahan lagi dengan dirinya sendiri. Maka di sini saya menggunakan B sama dengan 3
agar nanti range-nya atau for I in range-nya itu batasannya sebanyak B, sebanyak 3 kali gitu. Eh, Lalu untuk kondisi for I in range-nya tetap seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Namun yang berubah hanya nilai penjumlahnya, jadi ada 2 segmen. Eh, Ketika I sama dengan B-1 atau ketika I sudah mencapai batasnya, maka nilai jumlah ditambah dengan A. Ketika belum mencapai batasnya, maka nilai jumlah ditambah dengan C. C ini seperti yang saya bilang tadi, C ini kalau di bilangan ganjil, maka C ini sebuah variabel untuk menyimpan nilai A dan Z. Sedangkan A sendiri itu nilai dirinya sendiri gitu. Implementasikan soal seperti sebelumnya, data 1, data 2, dan data 3. Dari sini dapat dilihat ketika dimasukkan data 1 dan ketika menggunakan data 1, iterasi yang diperlukan itu hanya 3 kali. Karena data 1 ini kan eh, data 2, bilangan 2, 4, 8, 7, 6, 3, itu tidak habis dibagi 2. Maka dia memasuki kondisi else, yang artinya dia nanti akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Ya, yang pertama dikali dengan Z, ini dikali dengan Z, dikali dengan Z, lalu ditambah dengan dirinya sendiri, yang menghasilkan hasil akhirnya. Lalu untuk data 2, karena bilangan kedua ini bisa dibagi oleh 2, maka dia memasuki kondisi if, yang artinya dia hanya memerlukan iterasi 2 kali, karena nilai dari A ini nanti bilangan 1 akan dikalikan dengan Z, lalu akan menunjukkan nilai akhirnya gitu. Jadi ini mengurangi iterasi yang awalnya memerlukan ribuan, hanya memerlukan 3 sampai 2 kali iterasi. Tergantung dengan nilai dari bilangan 2 itu genap atau ganjil. Jika genap, maka iterasinya sebanyak 2, ketika ganjil maka 3 kali. Ketika dianalisis, perbandingan waktunya itu sangat berbeda sekali. Ketika kita menggunakan, ini yang saya bandingkan menggunakan data 1. Ketika data 1 dimasukkan kepada program sebelumnya, itu memerlukan 0,7 detik. 0,7 detik. Sedangkan untuk ketika menggunakan cara kedua, waktu yang dibutuhkan itu hanya 0,0003 detik. Selisihnya dapat dilihat sebanyak pangkat min 1000. Gitu. Jadi perbandingannya sangat jauh. Ini hanya pengecekan secara for. Namun ketika digunakan rekursif, maka data tersebut akan error karena sudah melebihi batas rekursif, yaitu 1000 kali. Gitu. Ini, jadi program program D yang kami buat, program yang tidak menggunakan brute force, itu akan membersihkan iterasi menjadi sangat kecil. Selanjutnya untuk soal 3. Soal 3 poin A. Uraian permasalahan tersebut, buatlah program yang menerima, maaf sebelumnya soalnya, membuat string matching merupakan apa ya, prosesnya yang dibuat dengan cara brute force. Dari uraian masalah tersebut, uh, coba untuk membuat program yang dapat menerima inputan sebuah teks, teks dan program tersebut mengembalikan nilai indeks posisi yang ditemukan pattern di teks menggunakan strategi brute force seperti yang dituliskan gambar. Di sini saya menggunakan brute force, tapi pengecekannya ini dalam satu pola. Jadi parent-nya itu kita cek dengan teks, apakah parent tersebut ada dalam teks. Dapat dilihat di sini ada function node yang memiliki parameter teks yang nantinya akan berisi inputan kalimat, dan pattern yang berisi inputan kata yang dicari. Lalu i di sini digunakan sebagai batas perulangan, bukan merupakan indeks dari data yang dicari yang dimulai dari 0. N di sini saya gunakan untuk menyimpan nilai dari panjang data pattern. Statement if ketika teks indeks i sampai dengan i plus 1 sama dengan pattern, maaf, i plus n sama dengan pattern, maka akan di print space dikali dengan i ditambah pattern, yang artinya nanti ketika i-nya 0, maka space-nya tidak ada, hanya menampilkan pattern. Ketika i-nya 1, maka space akan muncul 1, lalu ditambah dengan pattern, penampilan pattern.
Setelah itu nilai I akan ditambah 1, lalu direturn I. Sebenarnya di sini ada sedikit kesalahan mengetik. Yang di bawah itu ada print iterasi. Itu sebenarnya bukan iterasi, melainkan indeks posisi yang ditemukan itu ada di posisi keberapa. Iterasi dan posisi itu sama. Ketika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan memasuki kondisi else yang akan melakukan print space dikali I plus pattern dan mereturn nilai function not dan melakukan rekursif tetapi dengan menambah nilai I plus 1. Untuk data berikut, carilah posisi pattern 165 di string 10, 23, 02, 16, 56, 51, 45, 38, 88, 61, 09, 73, 555. Dan poin C untuk teks dan pattern pada soal B, berapakah iterasi yang diperlukan? Nah, di sini kita masukkan kalimatnya dulu, kalimatnya dari yang saya sebutkan tadi dan kata yang dicari, pattern yang dicari. Nah, di sini dapat dilihat di print kalimat yang sedang dicari, eh, lalu program akan melakukan pengecekan apakah 102 sama dengan 165, tidak maka lanjut, apakah 203 sama dengan 165 lanjut, sampai akhirnya menemukan 165 yang memerlukan 7 iterasi. Yang artinya indeks dari 165 itu 7 hingga 10. 7 plus N, nilai N-nya 3 gitu. Selanjutnya poin dia akan just Berikutnya ada penjelasan algoritma Boyer-Moore untuk string matching. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma pencocokan string yang efisien dan cepat untuk mencari kemunculan sebuah pola string dalam sebuah teks. Algoritma ini menggunakan pendekatan backward scanning dengan preprocessing tabel karakter terakhir dan tabel pergeseran. Langkah-langkah algoritma ini adalah mulai pencocokan dari akhir pola, dipindahkan pola sejauh nilai yang ditentukan oleh tabel pergeseran. Jika terjadi ketidakcocokan pada karakter terakhir, pola dan karakter pada posisi yang cocok di teks, dan ulangi langkah 2A dan 2B sampai seluruh pola telah cocok dengan teks atau teks tidak lagi memiliki potongan yang cukup. Algoritma Boyer mendapat meminimalkan jumlah perbandingan karakter antara pola dan teks, tetapi membutuhkan waktu dan memori untuk melakukan preprocessing pada pola. Berikutnya adalah kelebihan algoritma Boyer dengan pendekatan brute force. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma pencarian string yang efisien untuk mencari sebuah pola dalam sebuah teks. Kelebihan dari algoritma ini adalah dibandingkan dengan pendekatan brute force adalah kecepatan pencarian yang lebih tinggi, efisien yang tinggi, kemampuan untuk menemukan pola yang panjang dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini bekerja dengan memanfaatkan beberapa heuristik seperti karakter terakhir pola atau ketidakcocokan atau aturan pencocokan yang berulang untuk meningkatkan efisiensi pencarian. Dalam penggunaannya, algoritma ini dapat menemukan semua kemunculan pola dalam sebuah teks dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode brute force. Selanjutnya membuat algoritma Boyer-Moore untuk menyelesaikan soal B. Ternyata setelah kami cek, algoritma kami itu sudah menggunakan Boyer-Moore. Yang awalnya itu mengeceknya dari depan, jadi ketika di sini ada soal untuk menggunakan algoritma Boyer-Moore lagi, kita juga menggunakan algoritma yang sebelumnya karena sudah betul pengecekannya menggunakan pola dari pattern. Oleh karena itu di poin F ini kami menggunakan algoritma yang sama namun pengecekannya dari belakang. Jadi dicek dari belakang apakah nilai 165 itu ada atau tidak. Diceknya per 33 juga. Untuk algoritmanya tetap cuma di sini menambahkan sebuah variabel M, P dan P. M ini sebagai variabel yang menyimpan panjang teks, T
ini nanti yang akan eh, menyimpan teks tadi tapi dengan keadaan reverse atau terbalik, dibaca dari belakang. Dan P juga pattern yang dibaca dari belakang. Lalu kita menggunakan if T I indeks I sampai dengan indeks I plus 1 sama dengan P. Maka algoritma tetap sama, kita harus mengeprint dari yang awalnya itu space dikali I, kita menggunakan algoritma baru yaitu M di negatif N di negatif I, karena nilainya itu akan kita lihat dari, kita ngeprintnya dari belakang bukan dari depan lagi. Kalau awalnya kan tinggal 0 lalu berapa tambah berapa. Kalau sekarang space-nya ada berapa totalnya, lalu kita print dari belakang dulu, terus kita domino ke bawah ke kiri. Karena itu menggunakan algoritma M min N min I, lalu pattern akan di print. Mungkin begitu saja. Nantinya mungkin algoritma awal dan algoritma yang baru ini bisa dijadikan satu untuk mencari nilai dulu apakah patternnya ada di bagian kiri atau bagian kanan. Ketika di bagian kanan menggunakan Bayer More yang di balik ini, atau ketika ada di kiri maka menggunakan Bayer More yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Ya, cut. Cut. Info cut. 1, 2, 3. Selanjutnya di sini ada dev waktu yang kami gunakan untuk mengecek program. Misal di sini menggunakan pengecekan pada prima, maka X-nya kita taruh di atas start agar input dulu, kita masukkan dulu baru time-nya di start. Lalu di sini kita memanggil function prima. Lalu setelah function prima telah dilaksanakan, kita stop. Setelah itu baru kita print bilangan primanya beberapa iterasi, lalu kita print lah ketika masuk kondisi, ketika A true maka dia prima, ketika else maka bukan prima. Lalu di sini ada variabel WK yang berisikan nilai dari stop minus start. Lalu kita print waktu yang dibutuhkan berapa. Itu. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.